Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini yang kita kawal tetap peristiwa ibu dan anak di Subang, di mana ada kabar yang begitu menggembirakan. Beliau, Bapak Kapolda Suntana, sudah mengungkapkan kalau penetapan siapa tersangkanya ini akan diungkapkan di bulan puasa. Beritanya seperti ini pun mudah-mudahan menjadi kado bulan puasa karena sudah mengarah kepada tersangkanya, ucap Suntana di Purwakarta sebagaimana video yang diterima Detik Jabar Sabtu 19 Maret 2022. Untuk saat ini sebenarnya Bapak polisi sudah mengantongi nama-nama. Nah, nama-nama itu tinggal melengkapi berkas-berkasnya, makanya Bapak Kapolda Suntana sudah berani berujar seperti itu. Kemungkinan di bulan suci Ramadan sebagai kado buat kita, ya guys. Dan tentunya si pelaku pasti panik untuk saat ini. Aduh, harapannya masalah ini tertutup dan segala cara dilakukan oleh si pelaku. Tapi kenyataannya terbuka juga, makanya di sini deg-degan, ada kepanikan dan lain sebagainya dari si pelaku tentunya. Dengan kepanikan tersebut pastinya akan ada energi-energi panas yang terjadi yang dimiliki si pelaku, dan mungkin juga di YouTube sudah membahas yang patut dicurigai. Tapi itu masih asumsi ya guys, masih praduga liar karena kita juga nggak tahu temuan pihak yang berwajib sudah seperti apa. Kita hanya mengetahui temuan dari segelintir saja yang berserakan di media sosial. Selebihnya juga kita nggak tahu. Pastinya polisi sudah mencari tahu CCTV di dekat rumah Yoris, di dekat rumah Pak Yosef, di dekat rumah Danu, di dekat rumah saksi-saksi yang lainnya. Itu sudah pasti. Dan kita nggak tahu hasilnya dari CCTV itu tersebut seperti apa. Makanya kita tetap sabar karena bulan suci Ramadan tinggal beberapa hari lagi ya. Baiklah, di sini yang kita bahas saat ini tentang kekuatan mistis, kekuatan gaib yang menyelimuti kasus ini. Apakah benar ada? Kemarin ada yang komen seperti itu. Apakah ada perjanjian kontrak? Begini loh ya, kalau kita membahas masalah kegaiban itu ada tingkatannya. Dari tingkatan rendah dan tingkatan tinggi. Ibaratnya juga seperti manusia, dari rakyat jelata sampai presiden ya. Yang saya lihat di kasus ini memang ada yang bermain seperti itu. Karena saya juga mengalami. Tapi guys, jangan panik dulu. Orang yang melakukan seperti itu, maksudnya energi negatif yang seperti itu juga memiliki keterbatasan seperti layaknya manusia. Manusia memiliki titik terendah dan titik terkuat ya. Demikian juga energi gaib seperti itu. Ada masa-masanya dia melemah, juga ada masa-masanya dia kuat. Semuanya itu tergantung dari energi masing-masing. Nah, kalau kita berhubungan dengan energi semacam itu, ibaratnya energi ya, ibaratnya manusia. Kalau manusia ini setiap hari dikasih makan, pastilah tubuhnya sehat ya. Tapi kalau manusia ini nggak dikasih makan, nggak disuplai, lambat laun juga kesetiaannya pada atasannya juga akan menurun. Demikian juga makhluk gaib. Kalau dia sudah dimintai tolong untuk membantu si A, tapi kemudian tidak diperhatikan, tidak disuplai dan lain sebagainya, pada akhirnya si makhluk gaib ini tadi juga bisa membelot. Nah, tergantung tingkatan mereka sekuat apa dan tergantung perjanjiannya sekuat apa. Dalam sebuah kekuatan misteri, kekuatan gaib ini, misalnya seperti ini ya, ada jangka waktu tertentu. Ibaratnya saja pelet ya, pelet ini juga ada jangka waktunya. Makanya ketika seseorang memelet, kemudian jangka waktunya tidak diperbarui, tidak diperpanjang, pada akhirnya masa-masanya itu juga akan bisa berakhir. Dan masa-masa berakhir ini nggak tentu guys, nggak tentu. Misalnya ya, ibaratnya seperti inilah. Kalian membangun tembok itu kalian bangun
diperkirakan kekuatannya 10 tahun. Tapi dalam masa 10 tahun ini ada gempa. Kemudian ada orang yang selalu gedor-gedor tembok. Pada akhirnya tembok itu tidak bisa bertahan sampai 10 tahun. Seperti itulah banyak sekali hal-hal yang membuat pageran seseorang menjadi berantakan dikarenakan serangan-serangan yang sering dilakukan bertubi-tubi. Nah, makanya di sini sebagai orang yang awam, tentunya kalian kadang merasa was-was dengan kejadian-kejadian gaib yang seperti itu. Nah, kalau kalian sudah was-was, itu sama saja energi kalian sudah terkalahkan dengan energi mereka. Kalau menghadapi hal semacam itu nggak boleh was-was, hati harus pas ya, hati harus pas. Apalagi dalam sangkut pautnya kasus Subang ini, tentunya akan sulit untuk menembus hukum ya, sekalipun pelakunya ditabiri macam-macam. Tapi yang namanya hukum itu sesuatu yang paten, sesuatu yang tetap. Dan di sini apalagi dikawal oleh masyarakat yang memiliki kemampuan bermacam-macam, termasuk juga kemampuan supranatural. Nah, tentunya satu dibanding berapa orang ini, sekalipun satu ini energinya luar biasa, kegaibannya, mistisnya, energi negatifnya, tapi kalau sudah dikeroyok banyak orang tentunya juga akan keteteran juga. Jadi jangan terlalu parno menghadapi hal-hal mistis ya guys. Kita harus bisa berimbang berpikir antara real dan dunia gaib. Karena kalau kita nggak berimbang, yang terjadinya akan ada rasa ketakutan yang berlebihan, atau ada rasa yang terlalu memuja-muja kegaiban dan lain sebagainya. Karena di sini kita sebagai manusia yang masih mempunyai raga, sebagai manusia yang bukan makhluk gaib sepenuhnya. Saya bilang bukan makhluk gaib sepenuhnya karena di dalam tubuh kita ada raga dan ada kegaiban. Nah, kegaiban ini apa saja, Jeng? Kegaiban di dalam tubuh kita ini berupa sukmah dan ruh. Nah, sukmah dan ruh, kenapa saya bilang sukmah dan ruh? Dalam ilmu Jawa, dalam dunia supranatural, pasti kalian mengenal astral projection atau meraga sukma. Ketika orang melakukan kegiatan tersebut, mengapa nggak meninggal padahal sukmanya melayang-melayang? Karena masih ada roh yang menempel di dalam tubuhnya. Nah, itulah yang makanya saya bilang di dalam tubuh kita ada raga yang terlihat seperti ini, juga ada sukmah dan ruh ya. Kemudian guys, kita kembali lagi ke pembahasan hal gaib. Mungkin kalian penasaran, ingin tahu apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal kegaiban tersebut. Yang pertama, harus percaya diri. Pikiran harus pas, jangan ada was-was dalam menghadapi hal-hal gaib. Tapi itu juga harus diukur oleh kemampuan diri kalian. Kalau dirasa sudah mentok nggak mampu, ya udah, minta tolong ke orang ahlinya ya. Misalnya begini, di rumah kalian ada hal-hal yang membuat kalian merinding. Mungkin kalian bisa mengatasinya secara mandiri terlebih dahulu. Taruh garam kasar di tempat tersebut. Kemudian lampu jangan pernah dipadamkan sekalipun siang. Kemudian tempat tersebut harus bersih, tidak lembab. Usahakan cahaya matahari masuk. Ini sangat penting sekali karena makhluk begitu sukanya yang lembab-lembab, sukanya yang kotor-kotor, sukanya yang bau-bau ya. Itu yang harus kalian pahami. Kalian kasih garam kasar dan lampu jangan pernah dipadamkan. Ventilasi harus ada dan matahari juga harus bisa masuk. Itu kalau dilakukan secara mandiri dan secara alam semesta, kekuatan alam semesta. Nah, apakah bisa dilakukan juga dengan doa, Jeng? Bisa. Doa itu sangat besar energinya. Saya sudah pernah membuktikan ya guys. Di awal-awal saya bisa. Saya ini kan bisa dengan sendirinya, nggak pernah belajar pada orang khusus. Nah, waktu awal-awal bisa ini saya menangani orang kesurupan, dimintai tolong orang kesurupan. Dan saya bisa karena nggak ada bimbingan, nggak ada teori-teori khusus. Apa yang saya lakukan ya sebisa saya. Nah, kebetulan saya saat itu bisanya mantra Gayatri, Dewa Siwa,
dan durka kali. Nah, saat itu ada orang kesurupan, di mana orang ini barusan menikah sama duda dan janda, sudah bersih dari dan tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan masa lalu, tapi mantan istrinya ini masih kurang rela, kurang ikhlas sehingga mengganggu hubungan tersebut. Dan pada akhirnya istri yang baru ini diganggu oleh mantan istrinya, kemudian kerasukan, dan di situ saya dipanggil. Nah, herannya yang ngerasu ini sangat baik dengan saya. Kenapa? Soalnya ingin ikut saya. Pertama kali dia bohong, saya tanya, kamu arwah gentayangan atau siluman atau jin ya? Dia bilang arwah gentayangan. Kemudian saya tanya, kamu hidup di zaman apa? Di zaman Belanda sebagai seorang sinden yang diperkosa kemudian dibunuh. Ceritanya seperti itu. Tapi saya ada penglihatan kalau sosok itu tadi berdiam di pantai selatan Malang di sebuah gua berupa ular. Nah, cuma saya nggak bilang, saya diamkan saja. Kemudian saya nego, biasanya kan saya pakai cara damai dulu kan nih guys, karena semua makhluk hidup itu adalah ciptaan Tuhan. Kita juga harus menyayangi, menghormati. Saya nego, kemudian kayaknya nurut, tapi pada akhirnya membangkang. Nah, disitulah saya ngamuk, akhirnya saya pertama kali baca mantra Siwa. Apa yang dia lihat pada diri saya? Loh Jeng, kamu kok bisa gede seperti itu? Nah, kemudian saya coba mengalunkan mantra Gayatri. Dia bilang, aduh saya suka ini, rasanya dingin, adem. Karena mantra Gayatri itu mantra dari apa ya, kayak mantra pemberkatan untuk seluruh alam semesta. Jadi nggak pandang bulu orang jahat, orang baik, makhluk apapun diberkati dengan mantra Gayatri. Makanya dia merasa, aduh kok adem. Nah, setelah saya nego-nego nggak bisa, akhirnya saya menggunakan mantra Durga Kali. Tuh ya. Waduh, dia bilang, aduh jangan diinjak saya, ampun, begitu. Kemudian saking keselnya, ya udah saya juga kasihan, akhirnya saya pakai parita Dewi Kuan Yin ya. Saya visualisasikan membawa kuil, bukan kuil, saya kayak vas bunga itu, kemudian saya sedot. Saya bawa botol, saya sedot, saya masukkan di situ, dan ketika saya baca parita Dewi Kuan Yin, dia ketakutan. Padahal saya tidak melakukan apa kayak penyerangan dan lain sebagainya. Cuma saya memang berniat untuk menyedot energi gaib itu untuk masuk ke dalam sebuah botol melalui Dewi Kuan Yin tersebut. Dimana kan kita tahu Dewi Kuan Yin itu mempunyai kayak vas bunga yang menurut penglihatan saya bisa dipakai untuk menyedot energi-energi yang seperti itu. Dan itu saya lakukan, pada akhirnya itu tidak mengganggu. Jadi guys, dari cerita saya ini ada mantra atau doa sesuai dengan keyakinan Anda, keyakinan kalian, yang harus kalian pegang teguh, harus kalian miliki, harus kalian bisa, yaitu doa pemberkatan untuk umat manusia, untuk seluruh makhluk ya. Yang kedua, doa perlindungan atau keselamatan. Usahakan doa ini memiliki energi yang luar biasa dan diyakini di agama kalian merupakan doa yang tertinggi. Nah, dan usahakan doa ini sudah hafal di luar kepala, makanya kalian harus sering-sering membaca, sering-sering menghafal sehingga masuk ke alam bawah sadar, dan ketika ada keadaan kepepet, kalian bisa mengeluarkan doa-doa tersebut. Tapi kembali lagi, yang namanya manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Kayak saya memiliki kemampuan di supranatural, tapi saya nggak pandai memasak. Nah, kayak kalian pandai memasak, tapi nggak memiliki kemampuan supranatural. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Makanya kalian juga harus memahami ya. Nah, kalau dirasa kalian sudah nggak mampu, ya minta tolong kepada orang yang mumpuni. Gimana sih tanda-tandanya nggak mampu menyelesaikan masalah yang ada hubungannya dengan kegaiban? Biasanya begini guys, ketika terjadi benturan energi, apa yang kalian rasakan? Kalau kalian rasakan sejuk seperti angin semilir, itu bisa diartikan energinya baik ya, tidak ganggu. Tapi kalau kalian merasakan semacam gerah, kepanasan, kemudian kepala kalian akan tertekan, nah, penekanan kepala ini bisa diartikan penekanan kesadaran. Ketika ada penekanan kesadaran, energi gaib tersebut berusaha untuk masuk ke tubuh kalian yang kemudian dibilang trans atau kesurupan jika kalian tidak bisa mengendalikan tubuh kalian. Makanya kalau kalian sudah merasa keteteran, sisi ini rasa ditekan atau ditengkuk dan lain sebagainya, lebih baik kabur saja. jangan berhadapan seperti itu, apalagi kalau sendirian ya guys. Nah, jadi dari sini tadi kalian sudah bisa mengambil pembelajaran. Dan saya tekankan ya, yang namanya permasalahan duniawi tidak selalu bisa diselesaikan dengan jalan supranatural. Ini saya beri contoh ya, misalnya ada orang minta tolong kepada saya, "Jeng, tolong dong, orang itu punya utang saya sekian. Gimana caranya agar orang itu membayar?" Saya harus melihat dulu kemampuan orang itu, apakah punya uang atau tidak, apakah punya harta yang akan dijual, yang bisa dijual atau tidak. Ketika saya berusaha menolong klien yang minta agar hutangnya dibayar, tapi si penghutang tidak memiliki apa-apa, itu nanti kerjaan saya bisa gagal. Karena di sini kita harus mengondisikan dulu orang yang punya hutang itu kondisinya seperti apa. Kalau sudah nggak mampu, makan aja susah, kekayaan nggak punya, bagaimana dia bayar utang? Yang terjadi, ketika saya bantu klien itu, yang terjadi, si penghutang itu hanya bisa stres, depresi karena mikir utangnya, tapi tetap nggak bisa menyaur utang, tetap nggak bisa bayar utang, hanya sebatas stres dan depresi saja. Bukannya kerjaan saya nggak berhasil nembus, tapi karena kondisinya yang memang tidak memiliki apa-apa, ya pada akhirnya orang tersebut tidak bisa membayar hutang. Jadi guys, dalam dunia supranatural itu juga harus dikondisikan terlebih dahulu. Tidak serta-merta semua masalah bisa diselesaikan dengan supranatural. Demikian juga dalam kasus Subang ini. Jangan ada rasa gentar, jangan ada rasa was-was karena ada yang bermain magic di sini, kemudian kalian khawatir kalau kasus ini ditutup. Ya, tidak bisa semudah itu, tidak semudah itu dalam bermain dunia supranatural. Apalagi kalau dunia supranatural mengandalkan hal-hal semacam itu, ada perjanjiannya, ada resiko yang harus dihadapi oleh si pelakon tersebut, dan gak semudah itu masalah bisa diselesaikan dengan supranatural. Hidup itu harus ada keyakinan. Nah, keyakinan, makanya di sini ada keyakinan dan agamanya yang tujuan untuk diimani, yang artinya kamu harus yakin dengan apa yang kamu miliki, kemampuanmu, agamamu dan lain sebagainya. Karena dengan keyakinanmu itu kamu akan terbantukan jika ada masalah-masalah yang bisa membuatmu kamu terpuruk. Nah, kemudian begini, ada contoh begini ya. Saat seseorang tidak terjadi masalah, dia melewati kuburan, belum apa-apa sudah parno. Aduh, jangan-jangan nanti saya dihantui. Tapi ketika seseorang misalnya habis berantem dengan suaminya, kemudian minggat melewati kuburan, tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena tekadnya sudah bulat untuk minggat, sehingga tidak ada rasa ketakutan yang dia pikirin. Malah untuk nginap di kuburan aja dia nggak takut. Karena apa? Karena pikirannya sudah pas. Ketika pikiran sudah pas, akan sulit makhluk lainnya itu untuk mengganggu diri kita. Karena apa? Frekuensi kita begitu tinggi, energi kita begitu kuat. Nah, itulah yang mengapa di sini kalian harus belajar untuk
berpikir pas, fokus, dan juga harus ditunjang dengan energi tenaga dalam tentunya, biar semakin afdol. Nah, tenaga dalam ini bisa kalian latih dengan olah pernafasan. Pernafasan perut pernafasan dada, dan lain sebagainya. Itu akan memperkuat energi kalian di dalam tubuh. Sehingga demit nggak dulit, seperti itu istilah Jawanya ya. Karena energi dalam tubuh sudah kuat, sudah terprotek, dan juga sudah ada energi panas yang mengelilingi tubuh. Makanya guys, dalam hal supranatural, mungkin ada orang yang bilang, kenapa mesti pakai itu, seperti kalau saya sedang membersihkan energi gaib seseorang, saya selalu menggunakan air sumber yang energinya bagus, saya tambah dengan bunga macan kera. Mengapa harus pakai seperti itu? Doa aja kan cukup. Nah, gini loh ya, doa manusia itu energinya terbatas, kemampuannya terbatas. Kadang jika kesehatan turun, energinya juga akan turun. Ketika energi turun, kekuatan doa yang kita ucapkan, energinya juga bisa melemah. Makanya harus kolaborasi dengan energi alam yang berubah bunga. Bunga ini ciptaan Tuhan loh ya. Jangan dibilang kalau saya menggunakan bunga kemudian kalian bilang sirik. Padahal bunga ini ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan manfaatnya masing-masing. Ketika bunga ini disatukan dengan bunga ini, dan bunga ini, akhirnya ada semacam kekuatan yang bisa untuk meluruhkan energi negatif. Sampai di sini dulu teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan perbincangan yang lainnya. Semoga saja segera ditetapkan siapa pelakunya, sehingga tidak ada saling tuding, saling curiga. Karena kalau kita curiga, kita tuding, kasihan juga orang yang kita curigai jika orang tersebut tidak dinyatakan atau tidak memiliki ketersangkutan di peristiwa ini ya. Dengan diungkapkan siapa menjadi pelakunya, pastinya kita juga akan plong karena pengawalan kita sudah berujung di pengadilan. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi pemberitaan yang lainnya, ulasan yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.